nama saya Reziana Sagita Putri. Di sini kami akan membahas tentang kasus PT Asuransi Jiwasraya. Sebelum kita membahas tentang kasusnya, lebih baik kita membahas tentang latar belakang PT Asuransi Jiwasraya. Jadi Jiwasraya ini adalah perusahaan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang asuransi. Jadi perusahaan ini tuh udah berdiri sejak zaman Belanda, dan sekarang itu memiliki sekitar kurang lebih 7 juta nasabah. PT Asuransi Jiwasraya ini memiliki titik kritisnya di tahun 2018, pada lebih tepatnya itu bulan Oktober, karena PT Asuransi Jiwasraya itu menunda pembayaran klaim asuransi dari nasabah Jiwasraya Saving Plan sebesar 802 miliar. Pada tahun 2006, tim OJK memeriksa keuangan di PT Jiwasraya. Selamat siang. Siang, Bu. Silakan Bu. Baiklah, maksud dan tujuan kita pada siang ini, kita akan membahas laporan keuangan PT Jiwasraya. Yang seperti kita lihat pada belakangan ini, adanya kejanggalan pada laporan keuangan PT Jiwasraya tersebut. Apakah ada pendapat dari kalian tentang laporan keuangan PT Jiwasraya? Ya Bu, sebelumnya saya juga melihat hasil data yang saya catat ini, PT Jiwasraya tersebut juga membuat perubahan rekayasa atas laporan keuangan. Jadi yang kita dapat datanya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka jalankan dalam tahun-tahun berikutnya. Makanya sepertinya mereka membuat laporan itu secara rekayasa. Boleh saya lihat bukti dari laporan keuangan tersebut? Silakan Bu. Ya, benar sekali. Adanya kejanggalan di laporan PT Jiwasraya tersebut. Apakah ada pendapat dari kalian lagi? Sepertinya cukup, Bu. Baik, kita akhiri rapat kita pada siang hari ini untuk menindaklanjuti masalah laporan keuangan PT Jiwasraya. Saya akan mengadakan pertemuan. Baik. Selanjutnya, pada tahun 2008 sampai 2009, tim OJK kembali melihat laporan keuangan di PT tersebut, dan masih terdapat kejanggalan yang ternyata PT melakukan rekayasa pada laporan keuangan. Selamat siang. Baik, pada siang hari ini kita akan melanjutkan dalam membahas laporan PT Keuangan Jiwasraya. Saya lihat beberapa tahun belakangan ini semakin adanya penurunan pada laporan keuangan PT Jiwasraya tersebut. Benar sekali, Bu. Dapat kita lihat dari beberapa tahun yang lalu, yaitu sangat menurun gitu data keuangannya. Saya juga melihat begitu karena sepertinya PT Jiwasraya tersebut melakukan rekayasa laporan keuangan kepada publik, sehingga data keuangan ini belum dapat dipastikan benar apa tidak. 2011 sampai 2012, PT Jiwasraya membuat skema dan penurunan 1,3 triliun pada akhir 2011. Ketua PT Jiwasraya meminta perpanjangan asuransi, tetapi Kepala Biro menolaknya karena laba yang didapat tidak wajar. Selamat siang, Bu. Ya, siang Pak, ada keperluan apa? Jadi maksud kedatangan saya ke sini, saya kan sebagai selaku ketua PT Jiwasraya. Jadi maksud dan tujuan saya ini, saya sebenarnya pertama ingin memberitahu bahwa pada tahun yang lalu kan PT kami membuat skema dan penurunan sebesar 1,3 triliun pada tahun 2011.
Jadi dari maksud pembukuan ini saya ingin memberitahu Ibu bahwa PT Jiwasraya ingin memperpanjang reasuransi pada PT kami, Bu. Jadi gimana tanggapan Ibu? Maaf Pak, saya menolak permintaan Bapak karena masalah tersebut hanya mengalami keuntungan semu, bukan ekonomis. Serta penyelesaian masalah ini hanyalah sementara waktu saja. Mohon maaf Bu, apakah saya boleh melihat hasil data bahwa Ibu bilang pada PT kami mengalami hanya keuntungan semu? Apakah Ibu ada laporan keuangan? Silahkan Bapak lihat sendiri. Dari data yang saya dapatkan, kerja sama tersebut tidak mengalami keuntungan, malah menambah sakit, mendapatkan bunga sebesar 9%. Pada tahun 2012, Lembaga Bapepam LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan memberi izin kepada pihak produksi Jiwasraya Proteksi melakukan plan pemasaran melalui kerjasama yang baik. Pada pertengahan tahun 2012, PT Jiwasraya dan Kepala Biro melakukan musyawarah kembali. Dengan maksud saya mengundang Anda kemari, yaitu ingin menawarkan kerjasama dalam bentuk sponsor, yaitu sponsor sepak bola di Inggris. Apakah PT Jiwasraya setuju untuk bekerja sama dalam bentuk sponsor ini? Baiklah, saya sebagai mungkin waktu ketua PT Jiwasraya, mungkin menurut saya itu lebih baik jika PT kami menjadi salah satu sponsor di klub sepak bola Liga Inggris. Semoga saja dari kami bekerja sama dengan sponsor sepak bola di Inggris, PT kami dapat mengembalikan keuangan kami dalam keadaan normal kembali. Pada tahun 2019, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Japitsus Adi Tugarisman memastikan 10 orang berpotensi tersangka atas kasus dugaan korupsi di perusahaan BUMN PT Asuransi Jiwasraya. Itunya 5 menit lah ya. geser ke situ. Yang itu juga. Jadi pada hari ini 12 April 2019 kita mengadakan sidang tentang kasus Jiwasraya. Jadi yang kita ketahui adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Seiring berjalannya waktu ternyata KPK terus memantau perkembangan Jiwasraya ini. Jadi ada sebanyak 10 orang tersangka yang berinisial HR, BA, HP, MZ, DW, GL, ER, AH, BT, dan AS. Jadi tidak ada yang melarikan diri. Kita sudah kirim informasi ke imigrasi sesuai prosedurnya melalui jam intel dan sudah dilakukan pencegahan. Kami akan menyelesaikan secara tuntas aset-asetnya yang berkaitan dengan perkara itu. Kami sedang bekerja, jadi tolong ikuti kita, dukung supaya nanti penyelesaian perkara ini bisa tuntas. Jadi itulah sidang pada hari ini. Intinya selalu kooperatif dalam kasus ini agar permasalahan ini tidak berbelit-belit dan cepat selesai. Terima kasih. Solusinya yang pertama, menerapkan manajemen risiko lebih efektif. Yang kedua, melakukan pencegahan dini saat sudah ada indikasi. Yang ketiga, lebih cepat bertindak.